Halo sahabat trader, baik lagi di podcast kita kali ini. Dan kali ini kita kedatangan narasumber yang menarik banget nih. Halo Pak Wendy, apa kabar? Halo Sela, salam semangat Sel. Selamat tahun baru buat teman-teman semua ya. Teman-teman juga selamat tahun baru ya. Nah betul banget nih Pak. Tema kita podcast kali ini membahas tentang robot trading nih Pak. Robot trading lagi. Lagi robot trading. Kayaknya saya pernah juga ya bahas robot trading ya. Iya. Kali ini masih robot trading. Masih Pak, karena saya ngeliat berita nih, satu berita yang saya pikir itu apa ya, mencakut pautkan tentang investasi bodong nih Pak. Investasi bodong. Betul. Di trading Pak. Kayak gitu. Nah, mungkin sebelum kita mulai nih Pak, boleh tahu nggak sih Pak, robot trading tuh apa sih? Oke. Jadi teman-teman traders milenial gitu ya, atau orang-orang yang lagi belajar mungkin tentang trading ya, karena kan sejak masa pandemik ini yang tadinya awam jadi banyak tuh yang masuk ke pasar saham, kripto dan juga forex ya kan. Tapi memang di tengah lagi banyaknya orang tertarik trading, ada aja orang yang mencari keuntungan di balik hal itu ya. Dengan misalnya melakukan penipuan ya. Misalnya seperti tadi ini kita fokus yaitu tentang robot trading. Nah, saya mau jawab dulu deh tentang robot trading. Robot trading itu istilah ya, robot trading. Jadi bukan dia bentuknya robot terus dia trading ya. Saya pikir robot beneran. Bukan, dia itu sebuah sistem atau program ya. Misalnya sistem atau program yang dijalankan di platform MetaTrader, dan itu ada algoritmanya, sudah disetting oleh traders. Misalnya nanti dia misalnya ada kriterianya, jadi dia menjalankan sendiri, misalnya masuk pasar sendiri gitu ya. Jadi istilahnya robot trading, bukan berarti dia seperti robot terus dia trading. Jadi itu sebenarnya algoritma atau sistem ya, bahasa pemrograman yang sudah diset di dalam akun trading gitu. Nah, tapi bener nggak sih Pak, kalau robot trading tuh beneran bisa buat trading atau enggak sih Pak? Atau cuma kayak hayalan aja gitu, sebuah trading gitu? Sebenarnya bisa. Bisa. Jadi istilahnya robot trading tuh maksudnya supaya si trader yang tadinya manual trading ya kan, atau dia ikut copy trade. Nah, kalau ini dia nggak perlu lagi klik-klik manual, nggak perlu lagi misalnya lihat posisi, lihat berita, analisa, biarin aja tuh istilahnya robotnya yang bekerja. Artinya dia udah setting program, nanti misalnya saya analisa begini, harga sesuai analisa masuk sendiri atau keluar sendiri misalnya gitu ya. Jadi gitu, ada memang benar yang bekerja sesuai dengan di instrumen trading tuh ada benar. Tapi saya sempat baca berita nih Pak, kalau robot trading tuh ilegal. Itu maksudnya gimana ya Pak ya? Oke. Robot trading ilegal. Ilegal itu sebenarnya adalah, berarti kalau ilegal itu tidak resmi ya. Ilegal tuh artinya dia menjalankan tidak dengan regulasi. Artinya dia berarti tidak ada ketentuan hukumnya gitu ya. Betul. Karena kan trading yang benar itu seperti yang di bawah pengawasan Bapepti ya kalau di Indonesia ya. Jadi trading itu baiknya dilakukan sendiri oleh nasabah. Nggak boleh diintervensi misalnya dari orang lain gitu ya. Sebaiknya gitu. Jadi kalaupun ada kerugian dan keuntungan, nasabah itu mengetahui dan memang tahu gitu, ya kan? Nah, biasanya kelebihan dan kekurangan robot trading itu apa sih Pak? Kelebihannya jelas, setiap seseorang menawarkan robot, misalnya gini, Sel trading ya kan? Sel, ngapain lu trading capek-capek, analisa udah gitu belum tentu profit ya kan? Nih betul. Saya tawarin ya, mending kamu trading pakai robot, kamu masih bisa kuliah, kamu masih bisa kerjain yang lain gitu ya. Benar. Biarin aja robot nanti yang open posisi sendiri. Udah gitu disetting dengan win rate yang bagus misalnya gitu ya. Ya profit deh
ada yang bilang menjanjikan profit, nah itu salah, nggak boleh. Oh, tidak boleh kan? tuh Nggak berarti boleh ya. Oh, iya. Jadi kenapa disebut ilegal kan tadi karena nggak ada payung hukumnya. Harusnya kan nasabah sendiri yang trading. Terus ilegal lagi atau yang nggak boleh ya penipuan itu misalnya dia tuh sebenarnya menjanjikan profit. Oh iya, itu nggak boleh ya berarti. Nggak ya? boleh kalau di trading saham atau forex dan lain-lain, jangan menjanjikan fixed income karena ini kan marketnya punya resiko yang cukup besar. Gitu. Iya, betul banget. Jadi dia menjanjikan profit misalnya, padahal trading itu beresiko. Oh, tapi Pak, tadi kan kita sudah membahas tentang ilegalnya robot trading nih, ya kan? Tapi kalau dilihat itu sebenarnya robot trading ilegal atau tidak ilegal? Robot trading itu artinya gini, robot trading itu bisa dilakukan, ya kan? Tapi misalnya dia lakukan sesuai dengan regulasinya, misalnya di negara mereka misalnya boleh pakai robot trading misalnya. Tapi kan kalau di Indonesia, saya tadi bilang Bapepti itu menghimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur dari janji yang nih ya saya bacakan nih ya. Boleh, jadi Pak. Ada artikel di Kontan ya. Oh iya. Di Kontan tuh bilang apa? Ini masih baru ya. Di Kontan dikatakan gini, bisa bikin rugi besar, waspada robot trading ilegal gitu. Jadi bisa bikin rugi besar nih. Ini yang masyarakat suka nggak tahu. Masyarakat tuh taunya profit, bahkan profitnya gede dan konstan tiap bulan katanya. Padahal gitu. nggak juga. Padahal ya, nggak, justru yang terjadi adalah kebalikan daripada janji-janji muluk yang ditawarkan oleh marketingnya yang menawarkan investasi di robot trading. Gitu. Iya. Tapi menurut Bapak nih Pak, kalau bagi pemula nih Pak, mending robot trading atau analisa sendiri? Pasti jelas analisa sendiri kali ya? Ya jelas, kalau untuk pemula harus belajar dulu. Jangan baru masuk, baru nyelem, udah langsung lepas tangan. Artinya apa? Harusnya kan dia belajar berenang, kan? Belajar tahu bagaimana caranya misalnya berenang, ya kan? Mengetahui arus gitu. Tapi ini udah langsung nggak mau berenang, maunya yang enak-enak aja istilahnya gitu kan? Kalau memang serius mau trading, masih pemula lagi, belajar dulu, edukasi dulu, coba menganalisa, demo trading, lalu trading lah dengan real akun, misalnya dengan money management yang baik misalnya pakai lot kecil atau misalnya cari target yang nggak usah terlalu besar. Itu harusnya seperti itu. Jangan baru mulai udah langsung robot trading. Robot. Iya. Berarti kalau saya lihat nih kan banyak banget nih Pak yang pakai robot trading tuh pas dia tuh udah jago banget nih. Nah itu sebenarnya salah nggak sih Pak? Nggak apa-apa. Misalnya nih Sela bisa menganalisis. Lalu apa yang ada dalam pikiran kamu, analisa itu kamu tuangkan dalam bentuk program. Algoritma gitu. Nanti di set di di akunnya gitu. Sendiri. Nggak apa-apa, nggak salah ya. Yang penting kembali lagi ke trader apalagi yang baru dan millennials. Yang penting tuh poinnya di sini adalah hati-hati terhadap penawaran trading robot ilegal. Oh iya benar. Apalagi kita lihat kasus-kasus nih ya, contoh yang di 2021. Macam-macam, kita nggak boleh sebutin ya. Iya, menjanjikan fixed income. Maksudnya nggak boleh sebutin nama ininya ya. Nama perusahaannya nggak boleh. Nggak boleh ya. Nggak tuh boleh. Macam-macam deh. Misalnya ada banyak orang yang udah masuk, katanya tiap bulan pasti profit. Fixed income tuh salah banget. Sebulan 2 bulan sih oke. Begitu. Taunya seterusnya enggak. Iya. Jadi Sela nih profit, profit nih. Ya kan? Profit uangnya kecil kan? Terus karena sebulan 2 bulan tambah dana. Terus suruh ajak lagi teman-teman lainnya buat join juga nih. Nanti dapat bonus. Ya kan? Gitu. Kamu juga nambah dana, teman-teman kamu banyak masuk, ya kan? Nah, berapa bulan lagi tiba-tiba nggak bisa di WD. Itu susah banget tuh, sulit ya buat balikin dananya. Perusahaannya tiba-tiba kabur. Nah, ini yang kita nggak mau. Benar, hati-hati ya berarti apa ya? Iya. Nggak boleh langsung tergiur dengan hal-hal yang mudah. Ya, yang mudah. Karena udah di 2022 juga nih ya, jadi nggak boleh harus tergiur sama hal-hal yang
menjanjikan fixed betul. income. Ya, sesuatu yang bombastis biasanya Iya, betul. harus kita cermati. Telaah berarti ya, harus kita harus cari. pinter dong berarti ya. Benar. Udah 2022 nih. 2022 jangan sampai ketipu sama yang namanya investasi robot trading ilegal. Betul gitu. banget nih. Ataupun apapun itu teman-teman, ini yang marak nih. Ada juga misalnya ini bukan robot trading, tapi penghimpunan dana. Contoh nih banyak banget di grup Telegram. Oh, penghimpunan dana. Kan? Tiba-tiba kita di-invite ke grup Telegram. Wah, hebat ya, hari ini pencairan dana segini, ya kan? Misalnya modal 1 juta nanti dibalikin 2 juta, misalnya gitu. Modal 3 juta dibalikin 5 juta dan seterusnya. Dengan banyak testimoni katanya ini sih dilakukan pakai dengan cara trading. Nah, yang kayak gitu-gitu hati-hati banget ya, jangan percaya ya, karena kalau ada orang yang menjanjikan keuntungan fix ya lewat trading, justru kalian harus langsung alert gitu bahwa itu kemungkinan besar itu bodong. Ya, itu penipuan, itu hati-hati ya. Nah, tapi Pak, banyak banget nih kan orang yang nggak tahu nih cara ngebedain kalau itu ilegal sama nggak ilegal gitu dari perusahaannya gitu. Bisa nggak sih kayak kita ada satu web gitu, kalau misalkan perusahaan kita tuh emang nggak bodong gitu, itu ada nggak Pak biasanya di web gitu? Kalau kita lihat di web, misalnya kita lihat di webnya Indonesia nih, kita kan harus lihatnya misalnya broker-broker apa yang terdaftar di Bapepti, diawasi oleh Bapepti, kemudian member dari Bursa Berjangka Jakarta, ya kan, yang di Indonesia, itu bisa kita lihat di bapepti.go.id, ya kan, nama brokernya. Artinya gini, kalau kita mau aman, ya, kita harus cek dulu nih broker saya, atau saya mau invest, mau trading di broker apa, nama brokernya terdaftar nggak di Bapepti, ya. Kalau itu broker luar negeri nggak ada di Bapepti, kalian harus cek and recheck, misalnya ini brokernya familiar nggak nih. Bisa aja kan dia nggak terdaftar di Bapepti, tapi broker luar yang memang terkenal, ya kan? Terkenal banget. Memang cuma dia nggak di bawah Bapepti kan? Jadi kita bisa cek izin-izinnya, ataupun misalnya ini broker ini terdaftar di mana? Misalnya di Amerika kan tuh ada tuh juga kayak Bapeptinya. Berarti ada suratnya lah ya Pak ya? Ada biasanya di web-webnya tuh yang broker-broker besar kita bisa cek. Tapi kalau misalnya brokernya aneh-aneh, namanya kita jangan dengar, wajib kita curigai lah, gitu. Nah, teman-teman jangan lupa harus selalu cek nih, kalian tuh sudah masuk di perusahaan yang ilegal atau legal, gitu ya Pak ya? Broker namanya ya. Iya, brokernya, betul. Ya. Oke Sobat Trader, kita udah di akhir acara nih ya. Nah, aku mau ingetin lagi buat teman-teman semua, sama yang tadi udah jelasin oleh Pak Swendi nih, kita harus hati-hati sama robot trading yang ilegal, dan itu tidak baik ya Pak ya? Ya, jadi mumpung kita di awal 2022, nah betul, jadilah investor atau trader yang cerdas. Artinya jangan mudah terpengaruh dengan penawaran-penawaran yang muluk-muluk, ataupun janji-janji profit yang sepertinya membagongkan. Betul. Jangan sampai tertipu ya. Kita harus cerdas juga jadi investor atau jadi trader. Oke Sobat Trader, kita sudah di akhir acara nih ya. Nah, aku mau ingetin buat teman-teman semua, jangan langsung tergiur nih dengan robot trading ya Pak ya. Karena apa Pak? Maksudnya jangan mudah tergiur ya. Iya betul. Ya, jadi sebagai calon trader atau investor harus smart. Mumpung kita baru masuk 2022, yang memang punya niat, punya plan mau trading forex, gold, dan atau mungkin memang mau ikut robot trading, harus telaah dulu penawaran-penawarannya. Gitu. Check and recheck, misalnya tradingnya di broker apa, gitu ya. Jadi seperti yang sudah kita jelasin tadi, bisa kalian pahami ya, supaya jangan menjadi korban investasi bodong yang dilakukan melalui
robot trading. Nah, betul tuh teman-teman, harus hati-hati ya Pak, karena Hati-hati. udah di 2022. Ya, betul. Jangan sampai tergiur dengan hal-hal yang gampang banget deh gitu ya. Ya. Nah, oke Pak, untuk yang terakhir nih Pak, gimana sih Pak caranya biar kita bisa join di broker nih Pak? Oke, jadi supaya tidak maksudnya kita menghindari lah ya kalau ada ilegal-ilegal. Iya, betul. Trading aja di broker yang ada legalitasnya. Nah, itu apa tuh Pak? Kalau kita di Indonesia, trading aja yang ada di bawah pengawasan Bapepti. Oh iya. Ya, dan menjadi anggota dari Bursa Berjangka Jakarta supaya segala sesuatunya itu sesuai dengan aturan ya, dan mau withdrawalnya gampang dan segala macam. Terus kita trading sendiri ya, sebaiknya trading sendiri. Resiko dan keuntungannya kita sendiri yang tentukan. Oh gitu. Deh. Oh ya, brokernya PT Java Global Futures. Pastinya. Ya, broker lokal terpercaya ya. Jadi kalian bisa mau daftar misalnya buka akun di PT Java Global Futures. Nah, itu gimana caranya itu Pak? Ketik aja ya. Ketik di bawah ya. Linknya. Oh, linknya ada di bawah nih atau teman-teman. di deskripsi ya. Iya. Oke Sobat Trader, demikian di podcast kita kali ini, dan aku mau ngucapin terima kasih dulu nih untuk Pak Swendi yang sudah hadir di podcast kita kali ini. Oke Sobat Trader, aku mau ingetin semua, jangan lupa komen di kolom komentar nih kalau kalian ada pertanyaan, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, dan jangan lupa nyalain notifikasi loncengnya nih. Ya, demikian dari saya Sela. Saya Swendi Simanjuntak. Trust by yourself And safe trading. Salam profit.